Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Amin. Shalom Ibu Dorcas. Shalom. Shalom. Bu, ada satu pertanyaan ya Bu ya. Bagaimana jika sudah dipersembahkan pada berhala ketika kita belum mengerti atau masih kanak-kanak Bu? Ya, itu biasanya orang tuanya dan Ya. sebagainya. Begitu anaknya dari kecil dipersembahkan kepada berhala, ya, kepada dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. Dan sekarang setelah mengenal Tuhan Yesus atau bertobat kepada Tuhan Yesus, tentu sudah bisa mengerti ya. Ya, tinggal minta ampun dan Anda harus dilayani pelepasan. Roh-roh itu akan menjadi roh yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Karena seperti pohon, katakan itu pohon mangga bisa menjadi besar dan berbuah ketika ditanam di satu area tanah, dan ada pohon sama-sama mangga, tapi ternyata dia menjadi pohon yang kerdil walaupun usianya mungkin sama. Ternyata ini memang dikerdilkan oleh apa? Oleh kawat yang dililit ke dahan-dahannya untuk menahan pertumbuhannya. Boro-boro bisa berbuah, tumbuh pun nggak bisa gitu. Makanya bisa ditanam di pot. Nah, begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita pernah diserahkan kepada berhala, tapi belum dilepaskan, roh-roh berhala itu akan mengikat jiwa kita sehingga kita sulit mengalami pertumbuhan. Mungkin dia sadar, dia sudah kepingin, rohnya kepingin, saya mesti bertumbuh nih, saya mesti maju, saya mesti menjadi orang Kristen yang berbuah. Tapi ternyata kok rasanya mau maju, padahal mungkin dia udah serius ibadahnya, baca firman-Nya dan sebagainya, tapi terasa sebenarnya dia menghambat. Nah, itu roh-roh dari diserahkan kepada berhala. Karena sesuatu yang diserahkan itu berarti dia udah menjadi milik yang diserahi. Iya. Nah, kalau sekarang udah percaya Yesus, ya biar kita menjadi milik Yesus Kristus seutuhnya, dan Roh Kudus tidak ada hambatan lagi untuk menumbuhkan kerohanian kita gitu. Makanya perlu pelayanan pelepasan, itu yang melakukan adalah kuasa Roh Kudus. Jadi pelayanan pelepasan bukan musiri dosa, tapi roh yang membuat orang itu melakukan dosa. Entah itu di luar kemauannya karena masih kecil, di luar pengertiannya, atau apalagi sudah dengan pengertian gitu ya. Kalau mungkin orang tuanya masih ada, orang tuanya juga harus minta ampun dulu, menyerahkan anaknya ke dewa-dewa gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, kemudian sesudah ini pelepasan, harus mulai banyak makan firman, ibadah, lakukan relationship dengan Tuhan. Jadi tidak terikat lagi atau tidak mengalami gangguan lagi. Karena kita kemudian bertumbuh di dalam roh. Nah, ini yang membuat kita perlu untuk sesudah dilayani pelepasan, kesembuhan batin dan sebagainya, perlu mengisi diri kita dengan hal rohani yang lebih serius lagi. Oke, yuk kita doakan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami saat ini berdoa di dalam nama Yesus bagi saudara-saudari seiman kami, saudara-saudari dalam Kristus, mereka yang pernah ketika kecil diserahkan kepada berhala tanpa sepengetahuan mereka, tanpa sepengertian mereka, biar saat ini mereka sadar mau minta ampun pada Tuhan. Dan mari Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa urapan Roh melepaskan mereka dari ikatan penyerahan kepada berhala maupun hak milik atas berhala itu. Kami cabut dalam nama Yesus. Sekarang biar mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus dan bertumbuh rohaninya dengan indah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Kau selalu mendengar dan mengabulkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara.
saudara jika ada permasalahan atau ada yang mau ditanyakan, boleh Anda kirim ke WhatsApp kami untuk kami jawab. Kami dukung dalam doa dan bisa menjadi topik untuk acara Yesus Sabatku ini. Nah, silakan kirim WhatsApp ke 0895-323-58989. Identitas Anda akan tetap kami rahasiakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.